Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bermuajah kembali memahami bahasa Al-Qur'an. Untuk topik malam ini adalah memahami surat Al-A'raf 182 dan 183 yang akan disampaikan. Sebelum kita mulai, panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu. Ada gangguan, Mas? Kang Cucu ada gangguan? Ini di Samarinda agak ini ya kali hujan. Iya. Kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut hingga akhir jam. Sebelum kita pelajaran Kang Cucu nggak kedengaran? Halo? Kang Cucu ada gangguan. Tandem aja sama Ustadz Arya. Lanjut Ustadz Arya. Lanjut. Iya baik. Tadi sampai mana ya? Cepat baca Fatihah. Iya. Kita bisa membaca Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya kami silakan Ustadz menyampaikan materinya. Enggak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kegedean kalau pakai ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah wa rahimakumullah. Ini untuk kajian memahami bahasa Al-Quran sudah pada pertemuan ke-39. Alhamdulillah diberikan kesanggupan kita untuk istiqomah sampai ke-39 ini. Yang sebelumnya ada 21 pertemuan kajian bahasa Arab. Dan kita patut bersyukur karena nikmat mengkaji Al-Quran itu bukan perkara yang murah. Jadi mengkaji Al-Quran itu yang mahal sekali di hadapan Allah ya. Jadi Allah menganugerahkan berbagai macam nikmat dan karunia karena kita mempelajari Al-Quran. Jadi banyak hal ya kalau kita mengkaji hadis-hadis Rasul terkait dengan keutamaan mempelajari Al-Quran dan untuk memahaminya dan menjalankannya. Sehingga mudah-mudahan kita dicatat menjadi orang-orang yang paling baik, yang Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan kembali. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang terbaik tersebut. Kita lanjutkan kajian kita sudah secara berurutan, secara tertib. Walaupun bukan tidak bertertib, maksudnya tidak per ayat ya, tapi kita pilih-pilih sesuai dengan topik-topik yang kita ingin sampaikan. Jadi pada hari ini kita membahas surat Al-A'raf ayat 182 dan 183. Ayat ini terkait dengan
istijroj ini satu istilah yang memang kosakata ini khas dari Al-Quran dan sehingga perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan istijroj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Walladzina, dan orang-orang yang, alladzina itu isim mausul lil jama' ya, orang-orang yang. Jadi kalau kata alladzina walaupun ini muzakkar tapi di dalamnya ada muannas. Jadi kalau alladzina itu orang-orang, laki-laki itu perempuan yang banyak. Kadzabu, mereka mendustakan. Jadi kadzabu ini fi'il madi yang fa'ilnya, subjeknya hum, mereka, orang-orang ya. Jadi orang-orang yang mereka mendustakan atau telah mendustakan bi ayatina, bi-nya sebagai dengan ya penyerta, dengan huruf jar, terhadap atau dengan ayat-ayat kami, maksudnya Al-Qur'anul Karim. Jadi orang-orang yang mendustakan Al-Quran, sanastadrijuhum, maka sa-nya itu menunjukkan ini fiilnya fiil mudhari, jadi akan, tapi dalam waktu dekat. Maksudnya akan di dunia. Kalau akan di akhirat biasanya menggunakan saufa. Saufa artinya akan juga, tapi lebih jauh. Ya. Kalau lebih dekat pakai sa. Sanastadrijuhum. Maka kami, pada hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ada Allah, kami bukan menunjukkan jamak tetapi bisa ta'zim ya, atau Allah dan para malaikat gitu ya, dan Allah dan tentaranya. Jadi kami akan memberikan istijroj kepada mereka, kepada orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an, mendustakan ayat-ayat Allah. Min haitsu la ya'lamun, dari arah-arah, dari cara atau dengan cara, bisa dari arah, bisa dengan cara, la ya'lamun, yang mereka tidak ketahui. Yang mereka tidak ketahui. Wa umli lahum, dan aku, ini umlinya fa'ilnya Allah, aku. Wa umli, aku akan memberi tangguh. Lahum, kepada mereka. Jadi Allah memberikan tangguh, memberikan jeda waktu, memberikan kesempatan kepada mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku, ya rencana Allah ini, matin, sangat teguh atau amat kuat. Jadi di sini yang mau kita jelaskan adalah kata istijraj, sanastadrijuhu. Nah kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-An'am, ya, Al-An'am ayat ke 44, Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim ababa kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Surat Al-An'am ayat 44 ini lebih tegas lagi. Maka falamma nasu, maka ketika mereka melupakan madzukiru bihi, madzukiru, apa yang telah diperingatkan kepadanya. Jadi orang ini setelah diberikan peringatan tentang kehidupan dunia, tentang hawa nafsu, tentang bahayanya mengikuti hawa nafsu, tapi mereka melupakan, jadi tidak ingat peringatan itu. Fatahna alaihim ababa kulli syai'in, maka kemudian kami Allah membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Jadi mereka lupa kepada peringatan, tapi kemudian oleh Allah dibukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, jadi hatta idza farihu bima utu. Jadi ketika manakala mereka berbangga, berbahagia, bersenang-senang, ya dianggap sebagai sebuah anugerah, sebuah kenikmatan, sebuah karunia, yang mereka bersenang-senang sekali atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Akhadnahum, kami siksa atau kami ambil kenikmatan itu baghtatan, dengan seketika atau sekonyong-konyong atau tiba-tiba gitu ya.
Faidahum mublisun, maka tatkala itu mereka terdiam dan berputus asa. Nauzubillah min dzalik. Atau di dalam surat Al-Qalam ayat 44 Allah juga menyatakan fadarni, ini terkait dengan bagaimana keluh kesah Rasul pada saat mereka justru orang-orang berlaku maksiat, maka kemudian semakin arogan, ya semakin menjadi-jadi pembangkangannya. Kemudian Rasulullah diberikan nasihat oleh Allah, ya, fadarni, maka serahkanlah wahai Muhammad kepadaku, kepada Allah. Wa may yukadzibu bihadal hadisi, maka orang-orang yang mendustakan terhadap perkataan ini, maksud Al-Qur'an, sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka nanti akan kami menarik mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah atau dari dengan cara yang tidak mereka ketahui. Yang tidak mengetahui itu baghtatan, yang seketika sekonyong-konyong, tidak sempat mereka bertobat, tidak sempat mereka memperbaiki diri, tapi kemudian Allah ambil itu, Allah timpakan musibah yang tidak diduga-duga sebelumnya, sehingga mereka menjadi orang yang menyesal, dan menyesal tidak bisa diperbaiki lagi, karena kata baghtatan artinya tiba-tiba, dan mereka tidak sadar, tidak menyadari itu. Di dalam surat Ali Imran 178 juga Allah berfirman, wala yasabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsman walahum adzabum muhin. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Terkadang kita melihat bahwa orang ini, ya, umurnya panjang. Padahal semakin umur panjang, semakin tua kok dia semakin menjadi-jadi, semakin sombong, semakin arogan, semakin tidak tahu diri, bukannya bertobat malah semakin tua semakin jadi, maksiatnya semakin menjadi-jadi, dan seterusnya. Ketahuilah bahwa dipanjangkan umur tidak semuanya menjadi kebaikan. Bisa jadi Allah dipanjangkan umurnya semakin banyak dosanya, sehingga nanti ketika dia diambil oleh Allah melalui ijroil nyawanya, maka dia akan menjadi orang yang menyesal selama-lamanya, tidak sempat memperbaiki. Jadi Allah memberikan tenggang waktu hidup di dunia, harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya, malah sebaliknya. Nah, ikhwani rahimakumullah, ini yang ayat-ayat yang terkait dengan istijraj. Apa sih makna istijraj, ya? Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, istijraj juga diambil menjadi bahasa Indonesia sebenarnya, walaupun mungkin jarang kita mendengarnya, ya. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu kata istijraj itu secara istilahi adalah hal atau keadaan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir sebagai ujian, sehingga mereka takabur dan lupa diri kepada Tuhannya. Contohnya yang disebutkan di istijraj itu, yang melakukannya istijraj seperti Fir'aun dan Qarun, ya. Fir'aun itu dengan Allah memberikan kekuasaan kepadanya, ya, kemudian dia sewenang-wenang bahkan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang menghidupkan dan mematikan dan seterusnya. Atau ketika Allah memberikan kekayaan yang banyak seperti Qarun. Jadi sehingga ini dua tokoh ini, Fir'aun dan Qarun, itu dianggap atau dinilai sebagai contoh orang yang diistidroj atau diberikan seperti kenikmatan, tetapi sebenarnya oleh Allah dibiarkan untuk kemudian mendapatkan hasil yang sangat mengecewakan, ya, berupa kebinasaan, kehinaan dan kehancuran serta penderitaan yang selama-lamanya kelak di yaumil kiamat. Menurut Hasbi As-Siddiqi, seorang ulama tafsir, istijraj adalah pemanjaan agar terjerumus kepada kehinaan. Nah, pemanjaan ini terjadi secara berangsur-angsur, karena istijraj artinya bertahap, ya. Istijraj itu dari kata darajah secara bahasa artinya setingkat demi setingkat atau setahap demi setahap, ya. Maksudnya ini adalah pemanjaan yang terjadi secara berangsur-angsur, setapak demi setapak, dan didekatkan dengan azab
yang keadaan mereka tidak menyadarinya. Atau Imam Yusuf Qaradawi yang mengutip dari Said bin Abdullah menjelaskan istidraj adalah ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kenikmatan kepada mereka yang durhaka kepadanya dan membuat mereka lupa untuk bersyukur kepadanya. Intinya ya hati-hati istidraj itu ya, dan kemudian kita jangan juga terlena. Ya, tahapan istidraj ya dalam Al-Qur'an ya yang Allah sampaikan melalui ayat surat Al-An'am ayat 42 sampai 45 ada isyarat yang agak jelas tentang istidraj tahapan-tahapannya. Yang pertama, bahwa Allah SWT memberikan peringatan kepada seseorang ketika mereka berbuat maksiat. Makanya musibah itu bagi orang yang bertakwa itu dianggap sebagai ujian, ya ujian, sehingga dia mensortir dia kalau lulus ujian karena sabar ketika diuji, maka dia menjadi orang yang pulang kembali kepada Allah dengan tidak membawa dosa. Seperti orang taat kemudian diberikan sakit, maka sakitnya dia lalui dengan sabar, maka ketika dia menghadap Allah sudah bersih dosanya karena dia sabar menerima ujian dari Allah. Atau diberikan misalnya kekurangan dalam harta, dia sabar meskipun kekurangan, dia tidak melakukan perbuatan maksiat, tetapi dia senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah, maka ujian bagi orang yang seperti ini akan memberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di alam barzah dan kebaikan di akhirat kelak. Nah, tetapi kemudian kalau orang itu melakukan kemaksiatan, kemudian diberikan musibah, maka itu dianggap sebagai peringatan atau ada yang mengatakan azab ya. Tapi azab diberikan kesempatan dia, la'allahum yarji'un. Biasanya di ujungnya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Maksudnya diberikan kesempatan untuk bertobat. Sangat memungkinkan orang yang masih ada imannya dalam hatinya ketika diberi peringatan berupa ujian atau musibah ya, atau tadi misalnya dianggap sebagai peringatan atau sanksi, kemudian dia bertobat. Ya, maka itu bukan kategori istidraj. Tetapi yang paling mengerikan adalah Allah bukan memberikan musibah, bukan memberikan sesuatu yang negatif, tetapi yang pandangan manusia ini keberuntungan, kesuksesan, kelapangan. Ya. Tetapi padahal orang tersebut semakin diberikan kesuksesan dunia, semakin diberikan kelapangan dunia, semakin maksiat kepada Allah, semakin menjadi-jadi arogannya, sombongnya. Maka inilah yang dimaksud dengan istidraj. Jadi Allah memberi peringatan, tapi kemudian dia lupa, tidak sadar diri dan lupa diri. Sehingga kemudian yang kedua, karena mereka lupa diri, orang tersebut makin banyak berbuat dosa dan kejahatan sehingga mereka tenggelam dalam kesesatan. Sehingga yang ketiga, kemudian Allah dengan sengaja memberikan berbagai kenikmatan, kemudahan. Jadi yang kemudahan, kenikmatan dan kemudahan itu kemudian yang bersangkutan semakin leluasa untuk melakukan berbagai tindakan kejahatan, kemaksiatan, ya seperti dilakukan oleh Firaun, ya. Maka keempatnya tahapan terakhir bahwa sudah tiba waktunya, maka Allah harus menyiksa dan mengazab mereka dengan siksaan yang datang tiba-tiba melalui cara yang tidak terduga-duga. Inilah tahapan istidraj. Ya. Oleh karena itu, ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang menurut kacamata dunia, kacamata manusia, itu baik, tapi ternyata orang yang diberikan itu bukanlah orang yang taat, bukanlah orang yang selalu mendekat kepada pemiliknya, itu pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan itu, maka itu adalah bagian dari istidraj. Karena istidraj itu adalah azab yang diundurkan oleh Allah dan Allah tetap memberikan kepada kita misal harta yang melimpah padahal dia tidak pernah bersedekah. Hati-hati. Itu bisa jadi istidraj. Nanti Allah akan ambil dan tanpa diduga-duga dan menjadikan penyesalan. Bisa jadi kedua, misalnya rizkinya berlipat-lipat padahal dia jarang sholat, tidak senang pada nasihat ulama dan terus-menerus berbuat maksiat, tetapi rizkinya melimpah, banyak sekali. Bisa jadi itu dari kegiatan yang macam-macam ya, yang melanggar syariat. Kemudian bisa dikagumi, dihormati, padahal dia akhlaknya nggak baik. Ya, nggak patut dicontoh, tapi banyak jadi diidolakan. Dan sekarang banyak mengidolakan orang yang tidak punya akhlak yang baik. Tapi di mana-mana, bahkan kemudian dia dianggap atau panggilannya juga yang mulia, yang terhormat dan seterusnya. Jadi hati-hati itu bisa istidraj.
Kemudian diikuti, diteladani, bahkan diidolakan, padahal bangga mengumbar aurat dalam berpakaian, atau kata-kata yang tidak baik, dan sebagainya. Akhlaknya sangat tidak pantas untuk dicontoh, diidolakan. Bisa jadi itu juga bagian dari istijraj. Kemudian sangat jarang sakit misalnya. Jadi sehat terus, bahkan bangga dengan kesehatannya, padahal dosa-dosanya semakin hari semakin menggunung. Semakin hari sama umur tambah sehat terus, tapi juga kemudian kesehatannya digunakan untuk maksiat. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya sombong, meremehkan orang, angkuh, dan seterusnya. Kemudian anak-anaknya sehat-sehat, cerdas-cerdas, padahal diberikan makan dari harta yang haram, misalnya dari menipu, korupsi, riba, dan sebagainya. Itu hati-hati. Hati-hati, bahwa itu bisa jadi sebagai istijraj. Hidup bahagia, penuh canda tawa, padahal banyak orang yang ternoda, terluka oleh perilakunya. Atau karirnya terus menanjak, padahal banyak orang yang dia injak-injak haknya. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dengan dosa sepanjang umurnya, dan seterusnya. Intinya cara membedakan bahwa itu kesenangan yang datang dari kemurahan atau dari karunia Allah dengan istijraj itu dilihat dari ketakwaannya. Jika orang tersebut bertakwa, taat beribadah, dan bisa beribadah, usianya atau nikmatnya itu yang diberikan oleh Allah kemudian semakin mendekat kepadanya, maka bisa jadi nikmat yang diterima adalah karunia dan kemurahan Allah. Tetapi sebaliknya, apabila orang tersebut lalai, Allah memberikan berbagai macam kenikmatan, tetapi orang tersebut lalai dalam ibadah dan banyak berbuat maksiat, bisa jadi kenikmatan yang didapatnya itu merupakan istijraj. Oleh karena itu awas, istijraj dari Allah, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa innama dzalika minhu istijrajun." Bila engkau melihat Allah memberi kepada hambanya dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal orang tersebut terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana cara menghindarinya? Ya, kalau bisa jadi kita juga selama ini ya ada tanda-tanda istijraj pada diri kita. Ketika kita kemudian lalai, ketika kita kemudian melupakan hukum-hukum Allah, merupakan kewajiban-kewajiban syar'i kita. Kemudian Allah memberikan keluasaan, kelapangan rezeki, kemudahan dalam setiap urusan, anak-anak yang soleh, yang baik-baik. Tapi kita semakin hari tambah umur semakin jauh padanya. Maka sebelum terlambat, sebelum ajal menjemput, sebelum nyawa ditenggorokan, sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka bersegeralah untuk bertobat. Agar Allah anugerahkan kepada kita semua bukan menjadi istijraj bagi kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 53 berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah terlanjur menganiaya diri sendiri, yaitu melampaui batas terhadap dirinya, yaitu terlanjur berbuat maksiat, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa, karena sesungguhnya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah terlanjur kita lakukan. Agar kemudian apa yang Allah anugerahkan pada kita berupa harta, berupa kesehatan, umur panjang dan sebagainya tidak menjadi istijraj bagi kita. Maka segeralah bertobat. Jadi agar kita jauh dari istijraj ini, minta ampun pada Allah dan selalu mengingatnya di kala senang ataupun susah. Kita sadari bahwa kesenangan adalah ujian, kesusahan pun ujian. Jadi dalam bentuk apapun ujian yang diberikan oleh Allah, kita harus tetap dekat dengannya, selalu mengingatnya. Dan jangan lupa untuk selalu beribadah. Cara untuk mendekat kepada Allah adalah dengan cara beribadah. Bukan hanya ibadah wajib saja, kita tidak mencukupkan hanya ibadah wajib saja, tetapi berupaya untuk nambah dengan ibadah-ibadah sunnah kita. Sholat 5 waktu sudah mesti kita lakukan, bahkan kita tambah dengan sholat sunnahnya. Kemudian baca Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dan seterusnya, sehingga hati kita selalu hidup
Selalu ingat sama Allah. Perbanyak sedekah karena kita tahu bahwa sedekah itu untuk kita sebagai tabungan untuk akhirat kita. Ya, mungkin kita melihat yang diberikan itu kepada orang-orang yang duafa, tapi ketahuilah bahwa itu sebenarnya tabungan kita melalui mereka. Jadi semakin kita sering melaksanakan ibadah seperti sedekah ini, maka kita berharap Allah akan menjadikan itu bekal kita nanti di yaumil akhir, membantu ya orang-orang yang susah, dan semuanya itu kita lakukan istiqomah ya, istiqomah ya, mudawamah ya, tidak tergoda oleh dunia ya. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak, kita berusaha yang benar, yang halal, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita ya semuanya yang benar, yang berkah, karena memang itulah yang kita harapkan, berkah di dunia, berkah di alam barzah, dan berkah di akhirat kelak. Ini yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini ya, sebagai bahan untuk diskusi atau obrolan kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Jadi temanya adalah istidraj. Saya kembalikan Kang Cucu atau Kang Arya. Kang Cucu ada Mangga Kang Cucu, mangga Iya, Kang. koneksinya tadi maaf ada ini kelihatan ada gangguan. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Ustadz Samsudin. Jika teman-teman ada yang ditanyakan silahkan. Jadi sementara ini saya pengertian saya istijrot itu adalah memang ya untuk mengukur kualitas iman ya Pak Ustadz. Jadi Allah selalu menguji manusia dengan berbagai ujian dan cobaan. Apakah ini hanya untuk orang kafir saja? Karena tadi di dalam kamus bahasa Indonesia hanya kafir. Apa termasuk juga orang kita orang Muslim? Ya, ya tadi itu definisi yang umum ya sebenarnya kalau bahasa Indonesia gitu ya. Tapi secara istilah syar'i ya itu istidjo itu berlaku untuk semua yang tidak, pertama yang mengingkari, mendustakan ayat-ayat Allah, yaitu mendustakan Al-Quran. Artinya orang-orang kafir. Itu pertama. Yang kedua, orang-orang yang orang-orang munafik itu pasti. Karena orang munafik itu sebenarnya tidak mengimani ayat Tuhan, walaupun penampilannya seperti beriman, tapi sebenarnya tidak beriman. Itu orang munafik. Kemudian ada orang-orang yang maksiat. Dia beriman, tetapi kehidupannya, keimanannya ini tidak mencegah dia untuk berlaku maksiat. Maksiat itu artinya tidak mengerjakan yang wajib, itu maksiat, atau melaksanakan yang haram. Jadi maksiat itu dua ya. Dia mengerjakan yang haram atau tidak mengerjakan yang wajib, itu maksiat. Nah, orang-orang seperti ini masuk ke dalam ayat tadi, alladzina kadzabu bi ayatina. Jadi mendustakan Al-Quran itu bisa memang tidak beriman, bisa di mulutnya beriman tapi hatinya tidak beriman, itu orang munafik. Jadi pertama orang kafir, yang kedua orang munafik, yang ketiga bisa jadi dia beriman hatinya tetapi tidak terwujud dalam perilakunya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah tidak dikerjakan, apa yang dilarang oleh Allah malah dia kerjakan. Maka orang-orang seperti ini ya, kalau kemudian oleh Allah diberikan keleluasaan, diberikan kenikmatan, hati-hati, itu adalah istijroj. Ya, kalau dia tidak segera bertobat, maka akan kehinaan, kerugian, dan penderitaan, penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Karena min haitsu la ya'lamun, bagtatan gitu ya. Jadi tiba-tiba dia lagi lalai, lagi bersenang-senang, ternyata Allah ambil itu kenikmatan atau Allah timpakan suatu musibah yang ya ada yang menafsirkan ya dia kemudian diambil itu, dia mati dalam keadaan tidak menyiapkan diri untuk menghadapi kematian, atau disebut dengan orang yang su'ul khotimah. Jadi ketika dia terlena, berpoya-poya dan seterusnya, ya dianggap sebagai sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah, ternyata Allah ambil tuh. Ambil itu akhadna, itu akhadna kata-kata ambil bisa ambil yang pengertiannya itu kenikmatannya ya. Tiba-tiba misalnya dia tahu dia berikan sakit yang tidak bisa berbuat apa-apa.
banyak kejadian orang tadinya karena menganggap leluasa lah diberikan ini, tidak sempat dia bertobat macam-macam, kemudian diambil dalam kondisi dia hidup, disebut hidup normal tidak, mati juga belum, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk bertobat. Banyak kejadian sampai kemudian misalnya mohon maaf ya, stroke berapa ini tidak sadarkan diri bertahun-tahun ada dan seterusnya. Itu bisa seperti, atau langsung mati, dia cabut nyawanya, dan kemudian penyesalan di alam barzah itu nggak berarti sama sekali. Jadi karena tidak akan diterima tobatnya kalau sudah, bahkan bukan hanya kalau sudah mati, kalau di alam masih hidup pun kalau sudah nyawa di tenggorokan sudah tidak ada lagi pintunya untuk bertobat. Jadi seperti itu. Jadi walaupun tadi terjemahan di bahasa Indonesia itu saya mengutip saja dari, rupanya istijro itu sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia gitu, ada pengertian tersendiri ya dari bahasa Indonesia. Tapi maknanya itu. Jadi berlaku untuk semua orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi mendustakan Al-Quran itu bisa orang kafir, bisa orang munafik, bisa orang maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, oke, terima kasih Pak Ustadz. Silakan teman-teman yang lain. Kang Arya ada yang mau disampaikan, silakan. Jadi gini, maksud saya ini kenapa ini perlu dibahas gitu ya? Karena seringkali ada orang yang tergiur ya. Sekarang ini zaman sekarang ini ya, zaman sekarang kok sepertinya semakin hari ini yang salah jadi dianggap benar, jadi panutan, yang kemudian yang benar malah dikriminalisasi atau kemudian dianggap sebagai negatif dan seterusnya. Jadi ini ya harus kita perhatikan karena kita tidak mau menjadi orang yang mublisun ya. Mublisun itu orang berputus asa dan tadi rugi ya, bangkrut ya di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Ada yang ini, Mbak. Silakan. Oh, Kang Gugut. Silakan Kang Gugut. Kang Guti Gugut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry nih. Soalnya kalau di panggilan bisa dua itu. Guti itu kadang-kadang ada bisa panggilan sayang, bisa panggilan najis juga. Panggilan najis juga, Guti juga. Najis lu Guti gitu. Tapi gini, saya tuh yang tadi masalah istiroj itu yang tadi Pak Ustadz Sam yang sampaikan itu mengenai banyaknya orang yang mulai mengkriminalisasi masalah orang yang benar, malah dikatakan itu adalah pokoknya ini sebaliknya lah ya, berbalik. Nah ini saya tuh ada beberapa hal ya, kan selalu kan kalau misalnya segala sesuatu itu kan dibilang kan di Quran juga ada yang tidakkah kau lihat tanda-tanda, kan itu sebetulnya seperti itu ya. Kan dengan seperti itu apakah itu bukan sudah merupakan suatu masa ini ya, kalau kita lihat dari umur bumi dan ini sudah mendekati ke arah situ gitu kalau dari tanda-tanda, karena mulai ada timbul fitnah yang jelek yang busuk malah kita anggap harum, yang harum malah kita anggap bau busuk. Terus itu kan seperti itu yang banyak hal lah gitu, yang justru yang baik itu malah disingkirkan, kan kondisi seperti itu. Nah ini apakah bukan bagian dari perjalanan umur manusia juga, maksudnya bukan manusia kita umur 60 tahun, tapi kehadiran manusia di muka bumi ini gitu, Kang. Saya rasa itu aja dari situ. Ya, betul. Jadi Rasulullah SAW bersabda, bada'al Islamu goriban wa sayaudu goriban fatubalil ghuraba. Dulu Islam itu datang dianggap asing, aneh. Karena Islam itu datang di masa jahiliyah. Ketika kemaksiatan itu dianggap udah luar biasa, legal, bahkan kemudian dilembagakan. Jadi kemaksiatan yang dilembagakan. Jadi bagaimana dulu zaman ketika Rasulullah diutus, orang-orang Arab itu ya bergelimang dengan kemaksiatan yang dianggap malah biasa. Membunuh anak wanita itu dianggap biasa. Pelacuran dilegalkan, bahkan diumumkan. Ya, ditawarkan gitu kan. Kemudian tadi kemusyrikan ya, dan seterusnya itu luar biasa. Yang kuat dia yang menang, dia yang menguasai gitu. Sehingga pada masa itu nyaris tidak ada kebaikan ya, yang bisa
diambil dicontoh gitu dari para pemimpinnya dan seterusnya. Kemudian Rasulullah dihadirkan, ya, yang dari awalnya dipanggil sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Begitu menyampaikan kebenaran malah dikriminalisasi, bahkan oleh pamannya sendiri. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya kan gitu ya. Ini Islam waktu awal datang. Jadi badal Islam ghoriban. Jadi awalnya datang Islam itu dianggap aneh karena dalam komunitas manusia jahiliyah. Kata Rasulullah, wa sayaudu ghoriban. Nanti akan kembali dianggap aneh, dianggap asing gitu. Nah, mungkin sekarang gitu ya. Sekarang kok aneh gitu. Jadi menyampaikan Al-Qur'an kok dianggap sebagai radikal. Nyebut kafir, padahal kafir itu surat Al-Kafirun itu Allah yang ini kan. Dianggap kita ini intoleran. Jadi bingung ini. Sebenarnya yang toleran itu yang siapa kan gitu ya. Jadi aneh-aneh gitu. Kemudian LGBT yang jelas-jelas najis gitu ya. Najis, perilaku binatang juga nggak melakukan. Kok malah kemudian legal dan harus diakui dan diberikan ruang. Kemudian harus dihormati gitu kan. Kan aneh. Jadi sekarang ini kebalik-balik itu. Oh mungkin inilah yang disebutkan oleh Rasulullah. Wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Jadi nanti akan dianggap aneh lagi. Seperti halnya dulu awal-awal gitu. Tapi kata Rasulullah, fatu balil ghoroba. Beruntunglah orang yang dianggap asing. Dianggap aneh gitu. Mudah-mudahan ini kita ini kelompok orang-orang ghoroba. Jadi orang-orang dianggap aneh gitu. Ketika kemaksiatan merajalela, kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Dan karena kita tidak mau menjadi orang yang kelompok orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Jadi karena kehinaan itu pasti nampak. Dan sekarang udah kelihatan. Jadi tidak perlu nunggu nanti di hari akhirat. Jadi sekarang pun setiap kemaksiatan tadi istijroj itu nyata. Jadi istijroj itu nyata, bukan hanya cerita gitu ya. Jadi kita bagaimana kasus yang tadi ya, pembunuhan berencana gitu ya. Walaupun ditutup-tutupi, direkayasa macam-macam, tetapi tetap aja. Karena menurut orang yang normal, orang yang punya hati nurani, orang punya akal sehat, ini perbuatan sangat tercela aib. Bagaimana ada kemudian orang kemudian merasa diperkosa, tapi ternyata tertolak, bukan yang perkosa, malah dia yang memperkosa kan gitu ya. Betul. Kesimpulannya kan, dan seterusnya. Gitu. Ya mungkin ya teman-teman paham lah yang viral-viral ini kan. Jadi sekarang ini istirjo itu nyata, bukan cerita. Dan maksud saya, ya kita harus waspada, jangan sampai itu menimpa kita. Kita terlena dengan kesehatan kita, dengan keleluasan rezeki kita, sementara kita semakin jauh dari Allah. Ini kan bahaya, jangan sampai kita pun kena istijroj gitu ya. Walau alam bisawab itu Kang Gugut. Ya, insya Allah ya, makasih Bapak Kang Sam untuk informasinya. Soalnya saya tuh ngelihat di depan mata yang yang baik-baik jadi musuh, yang orang udah jelas baik, bahkan kadang harus menanggung kejadian yang tidak pernah dilakukan gitu, sampai itulah yang mungkin saya sendiri kealaman seperti itu gitu. Jadi makanya ini apakah memang udah masanya seperti itu, udah pada ada waktunya. Kan ada pemimpin bodoh dianggap pemimpin jadi yang paling pintar, bahkan diagung-agungkan ya kan, seperti itu kan. Ya, sebentar orang pintar yang disisihkan gitu ya. Betul. Ya. Gitu. Ya. Alhamdulillah. Itu aja. Makasih banyak Kang Sam. Siap, mangga Kang Gugut. Ini udah Daniel bersembunyi biasanya. Iya. Yang lain ke Kang Arya. Ada mau sampaikan, silakan Kang Arya. Iya, nyampaikan aja Ustadz. Dari pemaparan Ustadz tadi gitu kan ada beberapa contoh gitu ya, kenapa terjadi istidroj. Yang salah satunya misalnya tidak pernah diberikan musibah padahal gaya hidupnya sombong gitu. Kemudian anak-anak sehat, cerdas-cerdas padahal diberikan makan dari harta yang haram, menipu. Nah, saya berpendapat akhirnya ilmu agama itu sangat penting Ustadz ya. Jangan sampai kita nggak sadar gitu apa yang kita lakukan sekarang ini, katakanlah di situ ada riba gitu. Kemudian masalah suap menyuap itu kita anggap biasa gitu ya, padahal sebenarnya di dalam ilmu agama itu nggak biasa, tapi karena kita tidak pernah menerima informasi itu, ilmu agama, sehingga kita anggap biasa gitu ya, sehingga pada akhirnya ya itu diberi peringatan juga nggak sadar gitu ya, sampai akhirnya datanglah istilah itu gitu ya.
Itu sih Ustadz. Iya. Mungkin bisa. Iya. Jadi saya sempat dulu pernah menyampaikan materi tentang ayat tadi, halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Saya kemudian dibawain setumpuk ya berkas tulisan macam-macam oleh orang yang dianggap di situ sebagai tokoh agama. Yang dia menyatakan bahwa jadi Ustaz Samsudin harus memahami bahwa ada yang berpendapat bahwa riba itu dilihat dulu ya seperti apa gitu. Jadi kemudian dia menyatakan argumentasi, saya bilang, Pak, saya datang ke sini ngisi pengajian untuk menyampaikan apa yang saya pahami di Al-Qur'an. Saya ya karena dia sampai kemudian ya kalau cara Pak Ustadz nyampaikan ini pokoknya yang seperti ini ya kita tidak akan pakai lagi Ustadz ceramah gitu kan. Karena dia ketua DKM gitu pada saat itu. Saya bilang, Pak, saya datang ke sini untuk menyampaikan apa yang saya pahami dari Al-Qur'an, dari hadis yang saya pahami. Bukan saya ke sini untuk menyenangkan Bapak. Kalau Bapak nggak senang ya nggak apa-apa. Ya kalau Bapak misalnya suka ya alhamdulillah. Kalau Bapak nggak suka, saya juga akan ini. Dan saya kalau misalnya tidak diundang juga nggak bakalan datang, nggak ada masalah gitu saya bilang. Emang ya. Nah kemudian berjalannya waktu ya, jadi mungkin dia proses gitu. Kemudian dia datang lagi mengatakan apa yang disampaikan oleh Ustadz benar. Jadi saya selama ini yang tergoda karena saya tidak bisa dari kubangan riba ini keluar dari kubangan riba, saya kemudian mencari pembenaran bahwa yang disampaikan oleh Ustaz benar gitu. Ya barang saya ya dulu sampai sekarang ya tetap seperti itu karena ayatnya jelas, halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, riba itu apa? Dicontohkan oleh Rasulullah pada saat itu ketika kita turun ayat ini adalah orang yang meminjam dengan mengembalikannya ditambahin dari awal dari akad gitu ya. Jadi itu yang namanya riba nasi'ah gitu. Nah, kemudian dan pinjam meminjam karena kan sekarang kan nilai misalnya tadi nilai uang kan ada inflasi dan seterusnya. Kita cerita pinjam meminjam itu kimahnya nilainya adalah kimah ruhiyah. Jadi dalam rangka menolong atau kimah insaniyah, bukan kimah madiyah. Jadi kalau kita pinjam meminjam itu nilainya bukan nilai keuntungan finansial, tapi tujuannya untuk menolong orang, membantu orang yang kesusahan. Itu kita orientasinya dapat pahala dari Allah gitu. Jadi tapi karena sekarang ini pinjam meminjam bagian dari untuk mencari uang, jadi kimahnya kimah finansial, materi gitu ya. Ya harusnya seperti ini ya. Jadi disyariatkan dalam Islam itu kalau kita butuh kita minjam dan minjam itu dikembalikan sesuai dengan yang dipinjam gitu. Apa yang kita peroleh bagi orang yang memberikan pinjaman dapat pahala, menolong, membantu. Ya. Kemudian kalau misalnya orang yang meminjam ini tidak bisa mengembalikan, ya disedekahkan, bahkan dua pahalanya, pahala ngasih pinjaman dan pahala sedekah. Jadi sebenarnya nggak ada yang rugi kena bagi orang yang meyakini ini kan gitu. Jadi kemudian karena dipaksa agar hukum pinjam meminjam itu dijadikan sebagai transaksi untuk mendapatkan keuntungan materi. Jadi nggak nyambung, dipaksa-paksa juga nggak nyambung karena yang satu itu dari kapitalisme, yang satu dari Islam. Kapitalisme itu kan jangan bawa-bawa agama karena dari sekuler tadinya kan, jangan bawa agama dalam kehidupan sehari-hari kan gitu pemahamannya. Ya, jadi nilainya cuma materi terus gitu kan. Akibatnya kemudian karena kapitalisme itu yang dicari adalah materi, maka ya semampu dia mampu mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya, ya walaupun dengan berbagai macam cara, ya benar atau salah, halal atau haram, dia sikat terus ya sudah. Tapi ingat, dalam kacamata Islam, kalau tidak dia mendapatkan banyak materi dengan cara yang tidak benar, maka itu bagian dari istijroj. Ya, nanti kalau Allah ambil dengan cara yang sangat menyakitkan, yang sangat menyedihkan dan menghinakan. Na'udzubillah min dzalik, apalagi berujung nanti di akhiratnya di dalam neraka. Di dalam neraka itu jangankan kholidina fiha, ya, baru sehari dua hari pun ya baru hanya bergesekan dengan permukaannya saja udah nggak mungkin sanggup. Karena kata Rasulullah seringan-ringannya siksa neraka, orang memakai trompah dari api neraka, kemudian otaknya mendidih, otaknya meleleh. Nauzubillah min dzalik, seperti apa panasnya kan gitu. Jadi ya kejadian kan itu bisa. Makanya saya bilang ya kita seperti itu. Kenapa? Ya kalau kita cuma terjebak dalam itu ya kita yakini bahwa ini salah.
Dan kalau kita belum bisa beranjak di situ, bukan berarti kemudian kita cari pembenaran. Karena hukum itu ya sifatnya fix. Kalau halal halal, kalau haram haram, dan kita sebenarnya sudah paham kan gitu ya. Dan bagaimana kita berupaya untuk menghindari itu, dan kalau kita sudah terlanjur melakukan, ya bertobat. Ada satu pintu, namanya pintu tobat. Dan Allah itu Maha Pengampun. Makanya tadi saya sampaikan surat Az-Zumar itu sebenarnya memberikan optimis ya, karena Allah itu ya tadi Maha Pengampun. Dari mana namanya manusia? Karena Rasulullah al-insan mahal khotawan nisan. Manusia itu tempat lupa dan salah. Wahir khotoin atau wabun. Tapi kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang berbuat salah, ada yang bertobat. Jadi maka seusia kita ini sudah usia-usia yang harusnya mulai banyak tobat. Jadi jangan banyak maksiat, banyak tobat, dan banyak tobat. Jadi mendekat karena tadi. Jadi ini kalau diibaratkan matahari ini sudah bergulir ke arah barat, ya, sudah mulai asar gitu ya. Makanya ketika kematian teman-teman kita ya memang ya seperti itu. Memang ya umur kita tidak akan, jadi jangan pernah akan merasa bahwa kita ini akan kekal di dunia, akan umur panjang dan seterusnya. Dan kalau pun umur panjang, kalau semakin banyak numpuk dosa, malah celaka bagi kita kan. Ya. Di grup WA cuma tinggal berapa orang gitu Ustadz ya. Diambil sama Allah semua, lama-lama tinggal yang umurnya panjang aja gitu ya, grup WA-nya cuma sedikit. Grup WA mana ini Mas? Enggak, grup WA apapun juga kan lama-lama orangnya berkurang gitu. Iya, berhilang. Kalau WA masih ada sampai nanti gitu. Betul. Jadi saya punya di komplek IBB ini, kita punya grup main poli. Jadi mau poli. Ternyata pas melalui 3 tahun itu ya COVID ya, ternyata hilang satu tim. Hilang satu tim. Tinggal semua. Hilang satu tim. Nah, tim yang tersisa sudah tua-tua gitu, nggak bisa. Artinya bubaran tuh. Jadi grup poli saya bubaran. Begitu pas ngumpulin lagi susah. Akhirnya udah bikinlah grupnya grup senam aki-aki gitu ya. Jadi siapa untuk supaya. Jadi memang ya tadi ya sebenarnya kita sadar ikan itu ya. Sebenarnya usia kita semakin lama, itu udah mendekati kepada kematian gitu ya. Jadi makanya ini sebagai bagian dari ya mengingat kembali gitu ya. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam forum yang insya Allah ini ada kebaikan di sini, saling mengingatkan gitu ya. Dan bukan hanya sekedar silaturahmi. Makanya kan kata Rasulullah, siapa yang ingin dipanjangkan usianya, siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, maka sambunglah silaturahminya. Memang silaturahmi terkait dengan kerabat, tapi dengan sesama muslim pun bagian dari silaturahmi. Dan itu akan tadi ya minimal kita bisa saling mendoakan, dan sebaik-baiknya hadiah itu kan doa. Sebenarnya kita saling mendoakan agar usia kita panjang sehat untuk ibadah gitu. Jadi jangan stop di situ, jangan mudah-mudahan panjang usia gitu, kemudian panjang sehat, tapi harus di embel-embel itu untuk beribadah, untuk berbuat baik kan gitu ya. Karena kalau panjang doang tapi berbuah negatif kan nggak bagus ya. Baik itu Kang Cucu, Mas Arya. Nah ini dari Mas Ar tadi nih ya. Silakan Pak Ustadz, itu ada chat ya, dari Mas fenomena istidroj dengan mudah bisa kita lihat di lingkungan kita, keluarga atau tetangga, lingkungan kantor, ataupun tokoh-tokoh politik gitu ya Ustadz. Oke, iya. Ya sebenarnya makanya ini jangan sampai kita ini. Kan khawatirnya ini kita masuk di istidroj gitu kan. Gitu ya kita ternyata kayaknya ada orang ini itu yang yang sholat rajin juga miskin gitu kan, tuh sakit-sakitan gitu. Atau dia bangga, itu ada teman saya sholat nggak pernah tapi dia sehat terus. Nah, bisa kayak gitu kan. Nah, hati-hati. Atau kemudian kita ya sudahlah, yang penting mah sehat. Yang penting sehat, yang penting punya duit gitu loh. Yang penting hidup happy, entar dulu. Bukan itu yang penting. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah mengampuni kesalahan kita. Yang penting Allah kemudian memberikan pahala setiap kebaikan kita. Itu harusnya kan. Bukan sebenarnya yang penting sehat, yang penting punya duit, yang penting happy kan gitu ya. Ya seringkali itu yang suka bikin meme-meme gitu. Yang penting sehat, yang penting ya. Bukan itu yang penting. Yang penting Allah ridho. Iya kan?
harusnya yang penting alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Semoga kesehatan itu berkah gitu ya. Kita sudah bahas tentang berkah kan? Ya alhamdulillah Allah melapangkan rezeki. Mudah-mudahan ini rezeki ini berkah. Semakin mendekatkan kita untuk ibadah gitu ya. Jadi ya sekarang ini kalau usia-usia di atas 50 harusnya ngomongnya gitu. Jadi bukan yang penting sehat, yang penting sehat untuk ibadah, yang penting leluasa rezekinya pas butuh, pas ada, pas-pasan untuk ibadah. Nah, punya anak yang soleh soleha itu. Jadi sudah ininya pakai tak marbuto semua gitu kan. Soleha, mar'atu soleha, ya, wanita soleha, apa sedekah yang berkah, macam-macam gitu ya. Harus dibumbui ke situ. Ujungnya harus kebaikan. Dan itu sekaligus juga sebagai motivasi ya, motivasi. Insya Allah kalau itu motivasi positif terus dan untuk akhirat ya hidup kita ya tambah usia, insya Allah tambah pahala, ya, tambah baik. Baik ini kayaknya udah Daniel itu siap-siap bertanya nih, tapi masih belum berani buka mikrofon. Silahkan udah Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sebenarnya kan istirahat ini kan ya kita bisa harapkan bisa dikurangi dari negara-negara yang justru punya pemahaman Islam yang lebih dari kita gitu ya. Tapi kok malah sebaliknya bermunculan lagi nih yang penambahan-penambahan istirahat ini ya. Contohnya di Saudi ya, di Saudi yang kita berharap mereka bisa mencontohkan, mengurangi beberapa hal yang saat ini sedang kurang baik, malah di sana malah bertambah itu. Ya, contohnya peran dari wanita di beberapa bidang ya yang nggak diharapkan. Kemudian Halloween ya kemarin ya, kemudian juga cara mereka berbusana. Dan saya juga baru tahu ya karena saya juga baru sekali ini umroh ya, bahwa dulu-dulu itu sebenarnya front office itu jarang gitu. Nah, malah tidak diperkenankan kalau ada akhwat ya di front office ya. Sekarang ini hampir di semua hotel front office-nya ya walaupun berhijab ya, tapi wanita gitu loh. Ya, ini gimana nih Ustadz ya? Kita sendiri apa ya yang bisa kita lakukan nih untuk mengurangi hal-hal ini semakin menjamur ya di sekitar kita gitu, Ustaz. Terima kasih. Ya, jadi ini tidak lepas dari apa yang berlaku sekarang ini kan kapitalisme ya. Kapitalisme itu memang orientasinya dunia. Semuanya kaitan dengan dunia. Jadi termasuk di dunia Islam sekarang ini di mana-mana berlaku memang tadi. Jadi Islam itu dijadikan sebagai agama ritual saja. Ya, formal ritualnya gitu. Sedangkan dalam keseharian itu dia mengambil ya aturan-aturan yang dibuat oleh manusia gitu. Jadi itu sekuler kan. Bentuknya kalau dalam dunia ekonomi itu kan kapitalisme. Dan karena kapitalisme itu menjadi pola hidup atau menjadi ideologi ya. Akhirnya kemudian merambah dalam setiap aspek ya, aspek dari kapitalisme. Inti kapitalisme itu kan uang yang berbicara, para kapital gitu. Jadi sekarang ini bahkan tadi mohon maaf misalnya ada tokoh agama pun karena orientasinya materi jadi berubah ya. Jadi orientasinya dari uang gitu. Jadi kan nggak habis pikir ke orang kemudian menyampaikan sesuatu yang itu seharusnya kan memang muatannya itu kimah ruhiyah. Orientasinya itu karena Allah, dapat pahala dari Allah gitu kan. Bukan orientasi materi. Tetapi sekarang ini kan berubah. Ya, berubah semuanya orang orientasinya materi. Bahkan kemudian bisa jadi status ulama pun berubah setelah kemudian dia dapat materi. Sehingga tidak aneh kalau seandainya di negara yang sebenarnya itu harusnya menjadi contoh, tapi begitu berubah cara berpikirnya jadi kapitalis, jadi berubah sekarang ini menguntungkan atau tidak secara materi. Padahal kalau kita lihat kurang apa sih Arab Saudi dari segi materi, gitu kan? Kurang apa? Betul. Allah limpahkan keberkahan yang luar biasa, gitu, ya kan? Tapi kok
berangsur-angsur ke sini tadi itu hawa nafsu itu yang kita sudah bahas tentang setan ya. Tentang setan. Setan itu kan hawa, di dalam diri manusia ada hawa nafsu, kemudian kecenderungan dari hawa nafsu itu kemudian ingin mengajak orang lain juga. Dan celakanya kalau yang mengikuti langkah setan itu penguasa. Karena penguasa itu dengan aturan dia bisa mengkondisikan kemaksiatan jadi legal. Iya kan? Yang tadinya itu tabu gitu, tabu. Tapi begitu yang mengambil kekuasaan itu orang yang tadi justru menjadi promotor atau menjadi aktor atau promotor atau supporter gitu ya dalam kemaksiatan, hanya kemudian itu dianggap sebagai sebuah legal. Dan orang yang tidak suka bahkan bisa jadi dianggap dikriminalisasi ya kayak Kang Gugu tadi sampaikan. Jadi padahal itu sudah jadi pemahaman lama itu udah. Jadi kemudian wanita kemudian membuka aurat itu kalau di Arab Saudi itu kan aneh sebenarnya. Karena kita tahu bahkan di Arab Saudi itu wanita itu dengan pakaian hitam-hitam dan bercadar gitu. Itu menjadi identitasnya. Walaupun itu tidak diwajibkan sebenarnya. Boleh wanita wanita muslimah boleh membuka bagian muka dan telapak tangan. Itu pemahamannya kan. Tetapi mereka dari itu kita sudah paham. Tapi kemudian bisa berubah sekarang ini di tempat-tempat umum kemudian ada wanita Arab Saudi gitu ya membuka aurat gitu. Itu kan suatu hal yang ya aneh gitu ya. Ya itulah makanya ini karena Islam itu dulu dianggap aneh sekarang jadi balik lagi gitu kan. Justru yang berpegang teguh pada ajaran Islam yang istiqomah dianggap aneh, dianggap ekstrim, dianggap radikal dan seterusnya. Jadi ya itulah kondisinya gitu. Jadi oleh karena itu kita secara harus ini tanpa tidak terpengaruh gitu. Karena siapapun tidak ada yang bebas dari godaan setan. Jadi semua manusia itu tidak memiliki gen ketahanan terhadap godaan setan. Intinya gitu ya. Jadi kita pun sama gitu kan. Kita kan manusia juga. Ya, kita berusaha untuk bagaimana kita punya imunitas. Imunitas dari godaan setan itu apa? Kita selalu dzikir, selalu ingat sama Allah, selalu mendekat dengan Allah. Itulah salah satu cara untuk kita bisa menghindar atau bisa mendapat perlindungan dari Allah dari godaan setan. Makanya kata-kata ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu maknanya tidak hanya sekedar lafaz kita minta perlindungan, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk, tapi betul-betul diresapi. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita karena setan dalam diri kita ada hawa nafsu kita. Kemudian setan dari luar itu kalangan manusia yang suka yuwaswisu, yang suka mewaswaskan, suka menghembus-hembuskan, suka ngompor-ngompori gitu ya. Suka mendorong-dorong itu minal jinnati wan nas dari golongan manusia dan jin. Nah, kalau jin kita sudah bahas, jin itu bapaknya, tokohnya adalah iblis yang sudah berjanji dia akan mendatangi anak keturunan Adam dari depan, belakang, kiri, kanan supaya tidak diingat kepada Allah, supaya bermaksiat kepada Allah, suka membangkang kepada Allah kan gitu kan. Ya, sehingga malaikat mengatakan, ya Allah, kasihan anak Adam ini nyaris dikepung oleh godaan setan tadi dari iblis dan keturunannya serta tadi hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Tapi kata Allah ya ada dua arah yang tidak bisa diganggu oleh setan, yaitu arah atas dan bawah. Maka barang siapa yang menegakkan tangannya memohon kepadaku kata Allah, maka pasti aku akan ampuni, aku akan kabulkan permohonannya. Dan kemudian siapa yang tersungkur sujud kepadaku ke arah bawah, maka itu juga pasti tidak akan mungkin terhalangi oleh setan. Jadi intinya kalau kita misalnya ingin tidak terjebak dengan godaan setan, banyak minta sama Allah dan banyak sujud sama Allah. Artinya banyaklah kita ibadah gitu ya. Jadi makanya tadi bertobat dan perbanyak ibadah. Ibadah dalam pengertian umum, semua yang disukai oleh Allah itu ibadah, atau ibadah dalam pengertian khusus, ibadah makdum, yaitu bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa wajib atau sunnah, kemudian bisa baca Quran dan seterusnya. Jadi berupaya ya kita tidak memberikan keleluasaan setan menggoda kita. Dan sekarang orientasinya di benak kita bukanlah kesuksesan dunia, tetapi bagaimana kita sukses akhirat.
Ya, jadi berakhir dengan kebahagiaan. Ya. Jadi jangan berujung ke nestapaan dan kecelakaan dan penyesalan. Nauzubillah min dzalik. Kita ingin jadi orang yang husnul khatimah. Amin. Ya. Jazakallah. Bukan berarti wajar gitu ya, tapi ya itulah karena memang manusia itu semuanya, semua bangsa juga bangsa atau manusia, makanya Rasul mengatakan kan tidaklah orang Arab lebih mulia dari orang Azam illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah diantara kalian adalah yang paling takwa. Yang paling takwa itu bisa orang Indonesia, bisa orang Arab, gitu ya. Bisa bangsa Indonesia, bisa bangsa Arab. Jadi tidak ada keistimewaan ya, satu negara, satu bangsa atau satu orang dengan orang lain kecuali ketakwaannya saja, gitu. Jadi yang celaka itu merasa takwa tapi justru sebaliknya. Itu yang paling paling rugi ya, paling rugi. Jadi orang yang berbuat maksiat dianggap baik-baik saja ya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ya Rasulullah, wahai Rasul, maukah kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi hidupnya. Akhsar itu isim tafdil atau superlatif dari kata khosir. Khosir itu tanda rugi. Akhsar itu paling rugi. Yang paling rugi hidupnya. Siapa itu? Jadi alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang hidupnya di dunia ini sesat. Sesat, hidup di dunia ini sesat. Wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, tapi dia mengira dia telah berbuat baik. Dia telah berbuat baik. Jadi ada orang maksiat, ya saya menghibur orang, ya, menghibur orang sehingga banyak orang tertawa. Padahal dengan melakukan perbuatan yang tercela, dengan kemudian memperolok-olok Rasul, gitu ya. Ya, kayak kemarin-kemarin gitu kan, memperolok-olok Rasul, mempermainkan ayat-ayat Al-Quran, hanya coba bahan jok, katanya dia sekarang menghibur. Yang penting saya buat orang happy. Kan membuat orang happy itu kan ibadah, gitu. Nah, ini lucu gitu. Ada kemudian ada wanita tunasusila, dia mengatakan saya kan memberikan hiburan. Orang-orang banyak laki-laki yang stres, ya sudah jenuh di pekerjaan. Ya saya memberikan hiburan. Makanya saya menyajikan tadi pelayanan macam-macam gitu kan. Ini kan aneh, dia sesat tapi merasa hidupnya baik-baik saja gitu. Ini yang paling rugi. Orang tidak menyadari bahwa dia hidupnya salah. Dia berbuat maksiat tapi merasa dia berbuat taat. Itu yang paling rugi. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Jadi terus saling mengingatkan. Baik, kalau ada lagi masih ada 20 menit lagi. Ya. Sampaikan lagi teman-teman. Silahkan. Ibu-ibu ada? Ibu-ibu sekarang ini kan ada ngeri ya, informasi ada anak ada aturan sekarang tuh nikah ya, tapi banyak yang minta pengecualian katanya karena banyak yang hamil duluan di mana-mana, sehingga ini mengerikan gitu ya, karena dianggap sekarang ini zina itu dianggap biasa, pacaran sampai tadi